Kalian capek-capek sekolah di kafe dan setelah lulus saingannya malah AI? Atau lu yang sering dimintain tolong untuk membuatkan banner atau tugas kuliah sama temen musiman lu atau malah tetangga rumah lu dengan bayaran 2M? Makasih mas, makasih mbak. Tenang saja, gue akan kasih tahu celahnya. Suspect number 3, the art of manipulation. Kalian pasti yang memilih jurusan DKV atau yang menggeluti bidang ini pasti tidak asing dengan yang namanya desain poster film, banner, sampul buku, cover majalah, maupun thumbnail YouTube. Desain yang gue sebutin tadi pasti kalian sering lihat kalau gambarnya itu seperti gabungan dari banyak gambar lain dijadiin satu dan menjadi satu kesatuan yang harmonis dan enak dipandang. Seakan-akan bisa menyihir orang yang melihatnya dan membuat penasaran serta bertanya-tanya. Dari gambar yang kalian ciptakan dan bahkan bisa membuat orang yang pertama kali melihatnya lebih tertarik. Gue kasih contoh aja di cover film. Kalian kalau pernah ke bioskop pasti tahu itu di setiap lorong di dalam bioskop itu pasti ada poster-poster dari film yang akan tayang. Nah, kalian lihat desainnya itu pasti dibuat sebagus mungkin dan sejelas mungkin untuk menyihir para orang yang di bioskop itu agar menonton film yang mereka akan tayangkan. Itu sudah pasti desain dibuat seperti itu karena seperti judul dari video ini, seni memanipulasi ya kan, adalah karya yang bisa membuat orang lain itu bertanya-tanya dan tertarik. Tidak heran orang di luar sana atau yang ingin produknya terjual dengan lebih laku rela membayar uang ratusan juta untuk sekedar membuat sampul dari produk yang mereka buat. Karena memang kebanyakan sudah berhasil dengan teknik ini dan karena sampul yang menarik itu bisa menggiring lebih banyak orang untuk melihat. Karena desain itu seperti wajah dari manusia yang rupawan dan yang jelek skip. Itulah yang dinamakan dengan masking. Gue akan jelaskan dulu apa itu masking. Masking adalah salah satu teknik yang sering digunakan di dunia desain grafis. Kalimat sederhananya adalah memanipulasi objek dan subjek dengan mempertahankan karakter utamanya. Karena gue tahu lu pada nggak suka penjelasan yang belibet, gue kasih contohnya aja. Misal lu dapat project desain poster film dari klien, yaitu sequel kedua dari film SpongeBob, tapi karakter utamanya adalah Patrick. Klien itu gak mau warna Patrick itu masih pink dan lu gak mau ganti ke warna kuning sesuai request klien. Karena klien memberikan briefing ceritanya Patrick itu sebagai raja abad ke-17 misalnya. Jadi lu buat Patrick ini menggunakan baju ala-ala prajurit zaman abad ke-17. Terus lu kasih ini, tambahin ini, lanjut ini, dan sentuhan terakhir, jadilah poster film request dari klien. Semua proses barusan itu adalah yang dinamakan dengan masking sesuai keinginan yang dibutuhkan. Masking itu bisa dibilang sebagai mengganti semua aspek, entah itu perannya apa, suasananya apa, bentuk aslinya kayak gimana, dan lain-lain. Tapi tetap mempertahankan siapa karakter utamanya dan konteks dari desain yang akan kalian buat. Ribet ah. Hei anak muda, jaga lisan Anda. Udah tahu ribet, kok bisa-bisanya ya? Ada yang tega cuma ngasih 2M, makasih mas, makasih mbak. Minimal rokok atau ceban lah, lumayan buat jajan cilok, ya kan? Tapi karena memang manusia itu kebanyakan gak suka hal-hal yang ribet, makanya ada yang nyiptain AI. Mampus dah kalian, dapat saingan baru.
Gua mau tanya dulu sama kalian. Kalian anggap AI ini sebagai ancaman atau alat yang memudahkan kalian? Yang jawab ancaman sudah pasti karena lu orang nggak bisa memanfaatkan AI ini dengan maksimal. Dan lu takut kalau pekerjaan lu diambil alih sama AI, ya kan? Kalau gue pribadi, AI itu sebagai babu modern. Gue kasih contoh. Lu tadi udah lihat kan video gue ngedit Patrick. Nah, waktu yang gue perluin untuk membuat gambar kayak tadi itu dengan skill edit gue yang lumayan lah, ya sekitar 1 jam. Tapi karena adanya AI, gue bisa buat gambar gue tadi dalam waktu 1 menit. Gue kasih contohnya. Pertama, lu siapkan gambar tadi. Kedua, buka website AI. Ketiga, langsung masukkan gambar dan ketik prompt atau perintah dan boom. But kalau di ranah profesional gak bisa pakai cara ini karena pasti kurang dan kalian tahu lah. Tapi kalian bisa akalin di bagian yang kalau kalian edit sendiri itu lumayan ribet dan memakan waktu. Contoh ganti warna Patrick tadi, kalian bisa langsung pakai AI aja, tinggal tulis prompt dan sehari lu bisa menghemat berapa menit coba. Kalau lu serius dalam pekerjaan lu pasti ngerti lah cara kayak gini. Tadi gue udah kasih contoh penerapan AI dalam memanipulasi gambar, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Seperti meminta AI untuk memberikan referensi desain atau meminta AI untuk menilai karya yang sudah kita buat tadi untuk direvisi sama AI. Sebagai referensi aja, contoh color gradingnya sudah pas belum, sesuai tema belum, proporsinya gimana agar objek utamanya lebih terlihat dan menonjol dari objek pendukung. Sama tanya aja bagaimana caranya bisa menonjolkannya itu. Atau gaya sebuah desain, contoh cover film horor itu aspeknya apa aja, kalau film komedi itu apa aja. Kalian bisa meminta semua tadi beserta contohnya. Asik bukan? Kayak punya karyawan yang GPA-nya 1 juta lulusan Oxford, gak bayar pula. Kalau kalian tahu caranya, hehe. Apakah memakai AI dan menguangkannya itu legal? Tentu saja legal, dengan catatan AI itu lu pakai dan lu gunakan cuma buat alat pendukung lu, bukan 100% buatan AI terus lu jual. Kalaupun lu berhasil menjual yang 100% buatan AI, lu pasti akan kehilangan jati diri sebagai desainer. Dan gue bisa jamin klien itu gak bakal balik lagi minta ke lo suruh buatin lagi, ya kan? Soalnya gue pernah. Makanya tadi gue bilang gunakan AI itu sebagai alat untuk memudahkan pekerjaan lu, bukan sebagai alat untuk menggantikan kerjaan dan karya lu. Katanya lu tadi takut kalau AI ngambil kerjaan lu, tapi sekarang lu kok malah mempersilahkan. Dasar kapitalis. Seperti judul dari video ini adalah The Art of Manipulation. Tergantung siapa yang akan kalian manipulasi. Yang jelas, raja yang asli tidak ikut berperan, tapi yang mengatur jalannya permainan dari belakang. Ini dulu yang dapat gue kasih pada kalian. Intinya jangan lupa belajar, karena di zaman sekarang yang lebih penting dari uang adalah ilmu pengetahuan. Tai King, see you next suspect, don't play with the young.